Hiduplah seorang abid lagi zuhud bernama Uwais bin Amir Al-Qarni, sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia belum pernah menemuinya. Ia tinggal di kota Yaman dan pindah ke kota Kufah untuk menuntut ilmu kepada para sahabat, hingga ia menjadi pemimpin para tabi'in dalam perihal kezuhudan dan kewaraan. Ia termasuk orang yang sangat tawadu kepada Allah, juga orang yang paling berbakti kepada ibunya. Apabila sore tiba, ia berkata, "Ini adalah malamnya ruku." Ia pun ruku sampai pagi. Dan di malam yang lain ia berkata, "Ini adalah malamnya sujud." Ia pun sujud sampai pagi. Apabila malam tiba, ia selalu bersedekah dengan apa yang ada di rumahnya. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, siapa yang meninggal karena lapar, janganlah engkau menuntutnya padaku. Dan siapa yang meninggal karena telanjang, janganlah engkau menuntutnya padaku." Dan ibadahnya sebanding dengan sosialnya, maka perlakuannya memberi kesan kepada orang lain. Karena perlakuannya itu lebih banyak ketimbang ucapannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membicarakannya tanpa pernah menemuinya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika datang padanya sekelompok orang dari Yaman, yang mana mereka adalah tentara-tentara yang membantu kaum muslimin, ia sering bertanya kepada mereka, "Apakah di antara kalian ada seseorang bernama Uwais bin Amir?" Hingga Umar bertemu dengan Uwais, lalu Umar bertanya, "Apakah kamu Uwais bin Amir?" Uwais menjawab, "Ya, benar." Umar bertanya lagi yang kedua kalinya, "Kamu dari Murad, lalu dari Korn?" Uwais menjawab, "Ya, benar." Umar bertanya yang ketiga kalinya, "Dulu kamu punya penyakit kusta, lalu kamu disembuhkan oleh Allah, akan tetapi ada sisa sedikit sebesar dirham." Uwais berkata, "Ya, benar. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ia menyembuhkanku kecuali sebesar dirham, agar aku selalu mengingat Allah." Umar bertanya kepadanya untuk terakhir kalinya, "Apakah kamu memiliki seorang ibu?" Uwais berkata, "Ya, benar." Maka Umar berkata, "Mintalah ampunan kepada Allah untukku." Uwais berkata, "Justru engkaulah yang lebih berhak untuk memintakan ampunan untukku. Engkau adalah sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pemimpin para tabi'in adalah seorang yang bernama Uwais bin Amir. Akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman yang berasal dari Murad, kemudian dari Qaran. Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar uang dirham. Ibunya masih hidup dan ia selalu berbakti kepadanya. Kalau ia bersumpah atas nama Allah, maka akan dikabulkan sumpahnya itu. Maka jika kamu dapat memohon agar dia memohonkan ampunan untuk kalian, lakukanlah. Oleh karena itu, hai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku." Lalu Uwais pun memohonkan ampunan untuk Umar bin Khattab. Setelah itu Khalifah Umar bertanya kepada Uwais, "Hendak pergi kemana kamu wahai Uwais?" Uwais bin Amir menjawab, "Aku hendak pergi ke Kufah ya Amirul Mukminin." Khalifah Umar berkata lagi, "Apakah aku perlu membuatkan surat khusus kepada pejabat Kufah?" Uwais bin Amir menjawab, "Aku lebih senang berada bersama rakyat jelata ya Amirul Mukminin." Pada tahun berikutnya seorang pejabat tinggi Kufah pergi melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Selesai melaksanakan ibadah haji, ia pun pergi mengunjungi Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah pun menanyakan tentang berita Uwais kepadanya. Pejabat itu menjawab, "Aku membiarkan Uwais tinggal di rumah tua dan hidup dalam kondisi yang sangat sederhana." Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman. Ia berasal dari Murad dan kemudian dari Qaran. Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata uang dirham. Kalau ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya akan dikabulkan sumpahnya.
Jika kamu dapat meminta agar ia berkenan memohonkan ampunan untukmu, maka laksanakanlah. Setelah itu pejagat Kufah tersebut langsung menemui Uwais dan berkata kepadanya, "Wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku." Uwais bin Amir dengan perasaan heran menjawab, "Bukankah engkau baru saja pulang dari perjalanan suci, ibadah haji di Mekah? Maka seharusnya engkau yang memohonkan ampunan untukku." Pejabat tersebut tetap bersikeras dan berkata, "Mohonkanlah ampunan untukku, hai Uwais." Uwais bin Amir pun menjawab, "Engkau baru pulang dari ibadah haji, maka engkau yang lebih pantas mendoakanku." Kemudian Uwais berbalik bertanya kepada pejabat itu, "Apakah engkau telah bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab di Madinah?" Pejabat Kufah itu pun menjawab, "Ya, aku telah bertemu dengannya." Akhirnya Uwais pun memohonkan ampun untuk pejabat Kufah tersebut. Setelah orang-orang mengetahui akan derajatnya di sisi Allah, Rasulnya, juga para sahabat, ia justru meninggalkan rumahnya demi menghindari fitnah, juga pujian-pujian dari mereka, hingga mereka menghampirinya hanya untuk perkara keduniaan semata, yang mana hanya Allah lah yang bisa menyelesaikannya. Ia pun lebih memilih untuk hidup jauh dari orang-orang, hingga ia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan hati yang tentram. Ia pun pergi secara diam-diam dari kota Kufah. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Kisah seorang wanita yang berasal dari keluarga yang baik. Dia terkenal dengan akhlaknya yang baik. Begitu pula dengan ayahnya. Lalu ada seorang pemuda yang ingin melamarnya, akan tetapi keputusannya bukan pada dirinya maupun pada ayahnya ataupun pada saudara-saudaranya, melainkan pada ibunya yang terpengaruh dengan kehidupan barat. Lalu pemuda itu pun berhasil mendapatkan wanita tersebut setelah berusaha susah payah, karena sulitnya menghadapi kerasnya sifat dari ibu si wanita tersebut. Lalu setelah itu pemuda tersebut membangun apartemen untuk tempat tinggal mereka berdua. Namun ibu dari wanita itu selalu ikut campur dalam setiap urusan mereka berdua. Bahkan ia sering ditelepon dan terkadang dia dimarahi. Akan tetapi dia tetap sabar demi mendapatkan anaknya. Dan setelah membangun apartemen dan sepakat untuk menikah, terjadilah sesuatu yang menjadi bencana baginya. Karena dia bersiteru dengan ibu dari si wanita tersebut dalam menentukan gedung dan tempat untuk menikah. Padahal undangan pernikahannya sudah tersebar. Dan acara tersebut akan dihadiri oleh penyanyi. Lalu sang penyanyi pun juga menolak mentah-mentah tawaran pekerjaannya, karena dia mengetahui kesombongan dari ibu si wanita tersebut. Lalu pemuda itu juga menolak keinginan ibu si wanita tersebut yang mana dia ingin bercampur antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Karena itu adalah perbuatan dosa, dan akan membuat mereka saling memandang yang bukan mahramnya. Dan pemuda itu tetap menolak terhadap keinginan ibunya. Dan karena kesombongan ibu wanita tersebut, ia bahkan menuduhnya bahwa pemuda tersebut adalah orang miskin dan tidak mampu. Maka dari itu, acara pernikahan pun terpaksa harus dibatalkan. Dan pemuda itu tidak punya jalan keluar lain kecuali berpisah dengan wanita itu. Lalu kemudian pemuda itu datang pada keluarga perempuan yang lain. Lalu sang ibu mendapati bahwa pemuda itu adalah orang yang soleh. Lalu tidak berlangsung lama mereka berdua pun menikah. Lalu mereka berdua dikaruniai anak-anak yang soleh. Berbanding terbalik dengan perempuan yang pertama, yang mana ia belum menikah juga hingga berumur 43 tahun, dan tidak ada seorang pun yang mendekatinya ataupun menerimanya. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki yang baik. Mereka berdua hidup berumah tangga dengan damai selama lebih dari 5 tahun. Setelah 5 tahun berjalan, sang istri meminta kepada suaminya agar membuatkan akun Facebook untuknya agar ia bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Dan sang suami pun mengabulkan permintaan istrinya. Setelah itu sang istri memakai akun palsu dengan menggunakan nama samaran. Dan semenjak itu, sang istri mulai malas menjalankan sholat dan berzikir serta menghabiskan waktu yang sia-sia dengan Facebook. Pada suatu hari, ketika sang istri sedang beraktivitas di dapur, ia meninggalkan ponselnya yang masih dalam keadaan menyala. Dan ketika sang suami memeriksa ponsel istrinya, ia sangat terkejut karena ternyata istrinya masih berkomunikasi dengan seorang lelaki yang pertama kali melamarnya. Dan di isi percakapan mereka, ia dapati bahwa si lelaki tersebut ingin menikahinya. Namun nasib sudah menjadi bubur. Perempuan itu sudah menjadi istri dari orang kedua yang melamarnya, dan bukan dari si lelaki pertama tersebut. Setelah perkara itu terbongkar oleh suaminya, dia berkata kepada istrinya bahwa Allah telah menutupi aibnya selama ini. Seharusnya ia berhenti berkomunikasi dengan lelaki tersebut karena Allah masih menutupi aibnya. Ia juga berkata pada istrinya, "Walaupun kamu setiap hari menjalankan sholat dan menghadap kepadanya, apakah kamu tidak mempunyai rasa malu bila berkomunikasi dengan lelaki lain? Dan berkomunikasi dengan lelaki lain itu tidak boleh menurut syariat apalagi dalam masalah percintaan. Dan seharusnya kamu malu kepada Allah, karena Allah Maha Pendengar dan melihat apa yang kita kerjakan." Setelah itu akhirnya sang suami pun menceraikan istrinya, walaupun mereka sudah mempunyai anak. Berapa banyak orang yang hubungannya kandas dan berapa banyak keluarga yang mengalami perceraian karena sebuah tipu daya dari Facebook. Dan Facebook menjadi momok yang menakutkan dan menjadi masalah besar apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya. Inna Allah la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun.